Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita Aulianur. Saya peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2 angkatan 14 dengan nomor NDH 32. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang mind mapping yang telah saya buat, yang mana mind mapping tersebut berisi tentang konsep-konsep informasi penting yang telah dipelajari dalam MOOC atau modul 1 agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, yang di samping ini adalah hasil dari mind mapping yang telah saya buat, yang mana yang menjadi materi pokok dalam mind mapping ini adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsep cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan dirinya sendiri dan juga lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kita mengetahui pengertian dari wawasan kebangsaan, ada baiknya jika kita juga mengetahui perjalanan perjuangan pergerakan nasional yang ada di Indonesia, yang mana diawali pada tanggal 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Dengan adanya Budi Utomo diharapkan dapat memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil yang ada di Indonesia. Dan tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda, lahirlah organisasi pergerakan nasional pertama dengan istilah Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Lahirnya kedua organisasi tersebut memberikan semangat juang bagi pemuda Indonesia yang dibuktikan dengan adanya Kongres Pemuda ke-1 pada tanggal 30 April 1926 yang dilakukan di Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan seluruh pemuda di Indonesia. Dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Perjuangan perlawanan masyarakat Indonesia semakin nyata dan semakin meluas. Hingga pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI. Seiring berjalannya waktu, semua perjuangan itu berbuah manis. Bangsa Indonesia resmi dapat menyampaikan proklamasi bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Setelah mengetahui sejarah pergerakan nasional Indonesia, selanjutnya saya akan menerangkan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketiga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai suatu negara yang berdaulat, Indonesia memiliki identitas diri untuk membedakan dirinya dengan negara yang lain, yang merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan suatu negara. Yang pertama, Indonesia memiliki bendera negara. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera 17 pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua ada bahasa negara. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ada lagu kebangsaan negara. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman.
Selain mempelajari wawasan kebangsaan, di dalam agenda 1, materi 1 atau modul 1 ini, kita juga mempelajari tentang nilai-nilai bela negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi dari nilai-nilai bela negara. Jadi, nilai-nilai bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Setiap warga negara wajib untuk terlibat dalam usaha bela negara dengan cara menanamkan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi seperti 1. Cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila, dan yang keempat rela berkorban untuk negara. Dan juga yang terakhir adalah kemampuan bela negara. Sebagai seorang ASN, kita perlu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut dengan cara mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku, melaksanakan pengabdian yang tulus untuk negara, melaksanakan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab, kemudian memegang teguh ideologi Pancasila, dan yang terakhir melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur, cepat, sopan, dan santun. Itulah pemaparan materi dari saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.